Bagian 2. Pengaruh sastra. Bab 5. Bocah roket. Jeff Bezos lebih dari sekadar mematahkan opini Ravi Surya dan pihak-pihak lain yang merasa ragu dalam ledakan.com. Ia dengan telak mengalahkan mereka, dan selanjutnya ia secara diam-diam menyandikan kemenangannya bagi seluruh generasi penerus dalam sebuah jumpa pers. Begitu pula, ia lebih dari sekadar mengecoh dan mengalahkan Barnes & Noble di pasar. Ia senang menceritakan kisah tentang bagaimana ia telah mengadakan rapat-rapat pertamanya di gerai kopi perusahaan itu. Ketika teman-teman dan mitra-mitra lama Bezos mencoba menerangkan watak khususnya untuk bersaing habis-habisan serta kebutuhannya yang tidak lazim untuk mengalahkan lawan-lawannya, mereka sering merujuk ke masa lalu, kembali ke hampir 50 tahun sebelumnya, ke situasi masa kanak-kanaknya. Bezos dibesarkan dalam sebuah keluarga yang sangat dekat satu sama lain, dengan dua orang tua yang penuh perhatian dan sangat penyayang, Jackie dan Mike, dan dua orang adik yang akrab, Christina dan Mark. Kelihatannya tidak ada yang istimewa dalam hal ini. Namun, selama beberapa waktu pada bagian awal kehidupannya, sebelum menjalani masa kanak-kanaknya yang wajar, Bezos tinggal bersama ibu dan kakek neneknya. Dan sebelum itu, ia tinggal bersama ibu dan ayah biologisnya, seorang laki-laki bernama Ted Jorgensen. Bezos sendiri bercerita kepada majalah Wired bahwa ia ingat ketika Jackie dan Mike, yang secara teknis adalah ayah angkatnya, menerangkan situasi tersebut kepadanya sewaktu ia berusia 10 tahun. Ia tahu bahwa Mike bukan ayah biologisnya hampir bersamaan dengan ketika ia mengetahui bahwa ia memerlukan kacamata. Itu membuat saya menangis, katanya. Bertahun-tahun kemudian, sewaktu sudah kuliah, ia menemui ibunya dan mengajukan serangkaian pertanyaan yang tajam tentang kelahirannya. Mereka berdua menolak membahas perbincangan itu secara rinci. Tetapi sesudahnya, Bezos memeluk perempuan itu dan berkata, "Engkau telah melakukan sesuatu yang hebat, Mam." Bezos bercerita bahwa satu-satunya saat ia memikirkan Ted Jorgensen adalah ketika ia sedang mengisi sebuah formulir kesehatan yang menanyakan riwayat keluarganya. Ia bercerita kepada Wired tahun 1999 bahwa ia tidak pernah bertemu dengan laki-laki itu. Itu tidak tepat benar. Bezos terakhir kali melihatnya sewaktu usianya 3 tahun. Tentu saja kita tidak tahu apakah situasi sekitar masa kecilnya yang tidak biasa itu berperan dalam menghasilkan perpaduan antara kecerdasan, ambisi, dan kegigihan untuk membuktikan diri yang cocok sekali bagi seorang wirausahawan. Dua ikon teknologi lain, Steve Jobs dan Larry Ellison, adalah anak-anak adopsi, dan pengalaman itu dianggap sebagian orang melahirkan motivasi kuat untuk sukses. Dalam kasus Bezos, kebenaran yang tidak dapat disangkal adalah bahwa sejak masih kanak-kanak, orang tua dan guru-gurunya mengakui bahwa anak itu berbeda, memiliki bakat luar biasa, tetapi juga memiliki semangat yang istimewa. Masa kanak-kanaknya seperti sebuah landasan luncur atau semacam itu yang membuat Bezos meroket ke dalam kehidupan sebagai seorang wirausahawan. Situasi itu menanamkan sebuah minat yang kuat untuk bereksplorasi dan menemukan ruang angkasa dalam dirinya. Sebuah ketertarikan yang bukan mustahil akan sungguh-sungguh membawanya ke sana entah kapan. Theodore John Jorgensen adalah seorang pemain sirkus dan pada 1960-an merupakan salah seorang pemain sepeda roda 1 terbaik di Albuquerque. Arsip-arsip surat kabar setempat memiliki cukup banyak catatan tentang kehebatan pemuda itu. Sebuah foto di Albuquerque Journal yang diambil pada 1961, sewaktu ia berusia 16 tahun, menunjukkan ia sedang berdiri di atas pedal sepeda roda satunya sambil menghadap ke belakang. Satu tangan di atas sadel, sedangkan yang lain direntangkan ke samping. Raut wajahnya menunjukkan ketegangan orang yang sedang berkonsentrasi. Keterangan gambarnya menyebutkan bahwa pemuda itu mendapatkan penghargaan sebagai pengendara paling serba bisa di klub sepeda roda tunggal setempat. Tahun itu, Jorgensen dan sekitar 6 orang temannya berkelana ke banyak tempat untuk bermain polo sepeda roda tunggal dalam sebuah tim yang dipimpin oleh Lloyd Smith, pemilik sebuah toko sepeda di kota itu. Tim Jorgensen menjadi juara di tempat-tempat seperti Newport Beach, California, dan Boulder, Colorado. Surat kabar mempunyai sebuah cerita tentang peristiwa di Boulder.
400 orang berkumpul di tengah cuaca yang sangat dingin di pelataran parkir sebuah pusat perbelanjaan untuk menyaksikan dua tim bertanding di atas salju tebal 10 cm, memegang tongkat pemukul plastik sepanjang 90 cm untuk mengejar sebuah bola karet kecil berdiameter 15 cm. Tim Jorgensen memenangkan pertandingan itu dalam 2 set, 3-2 dan 6-5. Pada 1963, kelompok sirkus Jorgensen muncul lagi di surat kabar sebagai Unicycle Wranglers. Dengan penampilan-penampilan mereka di pasar-pasar raya, peristiwa-peristiwa olahraga, dan sirkus-sirkus. Mereka menampilkan square dance, jitterbug, dan twist, lompat tali, dan melakukan akrobat-akrobat seperti menyeberangi kawah tinggi. Kelompok itu berlatih terus-menerus, 3 kali seminggu di toko Lloyd Smith, dan kursus dansa 2 kali seminggu. Rasanya seperti menjaga keseimbangan di kawat yang licin sambil berdansa, kata salah seorang anggota kepada Albuquerque Tribune. Ketika Ringling Brothers dan Barnum and Bailey Circus datang ke kota itu, Wranglers tampil di tenda besar mereka, dan pada musim semi 1965, mereka tampil di 8 pertunjukan Rudd Brothers Circus. Mereka juga pergi ke Hollywood untuk mencoba tampil dalam Ed Sullivan Show, yang akhirnya tidak berhasil. Ted Jorgensen lahir di Chicago dari sebuah keluarga penganut ajaran gereja baptis. Ayahnya membawa keluarga itu pindah ke Albuquerque ketika Jorgensen dan adiknya Gordon duduk di sekolah dasar. Ayah Ted bekerja sebagai seorang agen pembelanjaan di Sandia, instalasi senjata nuklir paling besar di Amerika di masa itu, dengan tugas menangani pengadaan barang di lembaga itu. Kakek Jorgensen dari garis ayah, seorang pendatang dari Denmark, adalah salah seorang veteran perang Spanyol Amerika yang paling lama hidup. Di sekolah menengah, Jorgensen mulai berpacaran dengan Jacqueline Guys, seorang gadis berusia 2 tahun lebih muda yang ayahnya juga bekerja di Sandia. Ayah mereka kenal satu sama lain. Ayah sang gadis, Lawrence Preston Guys, yang di kalangan teman-temannya dikenal sebagai Preston dan di keluarganya sebagai Pop, adalah kepala kantor cabang US Atomic Energy Commission, lembaga federal yang mengelola program senjata nuklir sesudah Truman mengambilnya dari militer selesai Perang Dunia Kedua. Jorgensen baru saja berusia 18 tahun dan sedang menyelesaikan tahun terakhirnya di SMA sewaktu Guys hamil. Perempuan itu baru 16 tahun dan masih duduk di kelas 2. Mereka saling mencintai dan memutuskan untuk menikah. Orang tua mereka memberi mereka uang untuk terbang ke Juarez, Meksiko untuk menikah. Beberapa bulan kemudian, pada 19 Juli 1963, mereka menikah lagi di rumah Guys. Karena Guys masih di bawah umur, surat kawin mereka ditandatangani bersama-sama oleh Ibu Guys dan Ibu Jorgensen. Sang bayi lahir pada 12 Januari 1964. Mereka menamainya Jeffrey Preston Jorgensen. Orang tua muda itu menyewa sebuah apartemen di kawasan pemukiman Southeast Heights, kota itu, dan Jackie menyelesaikan sekolah menengahnya. Selama masa itu, ibunya mati mengurus bayi mereka. Situasinya kala itu sulit. Jorgensen tidak dapat menyediakan nafkah yang cukup bagi mereka, dan harta mereka hanya sebuah mobil, sebuah Chevy tahun 1955 berwarna krem. Bergabung dengan kelompok akrobat sepeda roda tunggal tidak menghasilkan uang yang cukup. The Wranglers membagi pendapatan mereka kepada semua anggota. Sesudah diambil cukup banyak oleh Lloyd Smith, akhirnya Jorgensen mendapatkan pekerjaan berupah $1,25 per jam di Globe Department Store, yang merupakan bagian dari kiprah awal Walgreens ketika untuk beberapa waktu mencoba masuk ke pasar retail berdiskon yang pada waktu itu dipelopori oleh Kmart dan Walmart. Kadang-kadang Jackie membawa bayi mereka ke toko untuk menemuinya. Mereka masih muda dan belum dewasa, sehingga perkawinan mereka boleh jadi sudah hancur sejak awal. Namun, Jorgensen juga memiliki kebiasaan minum terlalu banyak dan bergadang sampai larut malam bersama teman-temannya. Sebagai ayah dan suami, ia tidak perhatian. Preston Guys berusaha membantunya. Ia membayarkan kuliah menantunya di University of New Mexico. Tetapi Jorgensen hanya bertahan selama beberapa semester. Guys kemudian mencoba mencarikan pekerjaan bagi Jorgensen di New Mexico State Police. Tetapi Jorgensen tidak mengambil kesempatan itu. Akhirnya, Jackie membawa anaknya pulang ke orang tuanya di kantor pusat Sandia. Pada Juni 1965, ketika bayi itu berusia 17 bulan,
ia menggugat cerai suaminya. Pengadilan mewajibkan Jorgensen membayar $4 per bulan untuk ikut membesarkan anaknya. Menurut pengadilan, pendapatan Jorgensen pada waktu itu $180 per bulan. Selama beberapa tahun berikutnya, Jorgensen kadang-kadang menjenguk putranya tetapi sering tidak memenuhi kewajiban pembayarannya. Ia tidak dapat diandalkan dan ia memang tidak mempunyai uang. Kemudian, Jackie mulai berpacaran lagi. Pada beberapa kesempatan ketika Jorgensen sedang menjenguk putranya, kekasih Jackie itu ada di sana juga, dan mereka saling menghindari. Akan tetapi, Jorgensen bertanya ke orang-orang dan mendengar bahwa laki-laki itu sosok yang baik. Pada 1968, Jackie menghubungi Ted Jorgensen melalui telepon dan memberitahunya bahwa ia akan menikah lagi dan pindah ke Houston. Ia dapat berhenti membayar tunjangan untuk anaknya, tetapi Jackie ingin Jeffrey memakai nama belakang suami barunya dan mengizinkan ia mengadopsi anak itu. Ia meminta Jorgensen tidak campur tangan dalam kehidupan mereka. Sekitar waktu itu, ayah Jackie menemui Jorgensen dan memintanya berjanji agar ia tetap menjauh. Namun, izin Ted tetap diperlukan untuk adopsi. Dan setelah berpikir panjang dan menimbang bahwa anak itu berpeluang memiliki kehidupan lebih baik sebagai anak Jackie dan suami barunya, Jorgensen memberikan izin itu. Sesudah beberapa tahun, Jorgensen kehilangan jejak keluarganya dan belakangan ia sendiri lupa nama keluarga mereka. Selama berpuluh tahun ia tidak tahu tentang nasib anaknya, sementara pilihan-pilihan buruknya sendiri terus menghantuinya. Revolusi Kuba pada tahun 1959 memporak-porandakan dunia nyaman yang sedang dinikmati oleh Miguel Angel Bezos Perez, calon ayah angkat Jeff Bezos. Ini sedang bersekolah di sekolah swasta elit milik Jesuit Colegio de Dolores di Santiago de Cuba, di pantai selatan pulau itu, ketika pemerintahan Batista jatuh. Castro yang juga lulusan Dolores mengubah sekolah itu menjadi tempat pembinaan pemuda sosialis dan menutup semua perusahaan swasta, termasuk sebuah usaha perkayuan yang dimiliki oleh ayah Miguel Bezos dan pamannya. Tempat Miguel bekerja hampir setiap pagi. Miguel dan teman-temannya menghabiskan hari-hari mereka di jalanan, keluyuran, dan mengerjakan hal-hal yang tidak boleh kami lakukan, seperti menulis slogan-slogan anti-Castro, katanya. Ketika orang tuanya mendengar tentang kegiatan isengnya, mereka cemas kalau ia akan bermasalah dan, seperti banyak keluarga Kuba lain yang memiliki anak-anak remaja, mereka bersiap-siap mengirimnya ke Amerika Serikat. Mereka menunggu 1 tahun sampai berhasil mendapatkan paspor dengan bantuan gereja Katolik. Ibu Miguel cerewet sekali soal kepindahannya ke daerah beriklim dingin di utara. Maka bersama saudari-saudari perempuan Miguel, ibunya membuatkan sweater dari kain-kain sisa. Miguel memakainya ke bandara. Sweater itu sekarang dibingkai dan digantung di dinding rumahnya di Aspen. Ibunya harus menurunkannya di luar bandara dan kemudian memarkir mobilnya di pelataran terdekat untuk menyaksikan pesawat itu tinggal landas. Akan tetapi, keluarga itu membayangkan bahwa ini hanya sementara dan akan berakhir setelah situasi politik mereda dan segalanya menjadi normal kembali. Miguel Bezos tiba di Miami tahun 1962, 16 tahun dan sendirian. Ia hanya mengenal satu kata dalam bahasa Inggris, hamburger. Ia salah seorang anggota paling tua dalam Operation Pedro Pan, sebuah program penyelamatan yang dikelola oleh Gereja Katolik dengan sebagian besar pendanaan dari pemerintah Amerika Serikat, yang membebaskan ribuan remaja dari genggaman Castro pada awal 1960-an. Sebuah lembaga sosial Katolik membawa Bezos ke sebuah tempat penampungan di South Florida bernama Maycomb. Tempat ia bergabung dengan 400 anak lain sesama pengungsi. Karena suatu kebetulan esok harinya seorang sepupu bernama Angel tiba di fasilitas yang sama. Kami berdua langsung tidak terpisahkan, kata Miguel. Beberapa minggu kemudian, mereka dipanggil ke kantor pengurus dan diberi koper serta jaket-jaket tebal, jaket sungguhan. Mereka dipindahkan ke sebuah perumahan di Wilmington, Delaware. Kami saling berpandangan dan berkata, "Wah, kita dalam masalah," tutur Miguel. Miguel dan sepupunya bergabung dengan sekitar 20 Pedro Pans lain di sebuah fasilitas bernama Casa de Sales di bawah pengawasan Pater James Burns, seorang imam muda yang lancar berbahasa Spanyol.
dan sesekali senang minum vodka. Belakangan mereka tahu bahwa pastor ini baru lulus dari seminari, tetapi bagi anak-anak muda di bawah naungannya, Burns sosok yang memiliki wibawa. Ia mengajari mereka bahasa Inggris, memaksa mereka berfokus pada pelajaran, dan memberi mereka masing-masing 50 sen setiap minggu sesudah menyelesaikan tugas bersih-bersih, sehingga mereka dapat mengikuti acara dansa malam minggu. Yang ia berikan pada kami tidak akan pernah dapat kami tebus, kata Carlos Rubio Albert, teman sekamar Miguel dan Angel Bezos di fasilitas itu. Ia mengambil puluhan pemuda remaja pelarian yang tidak bisa bahasa Inggris dan mengubah mereka menjadi sebuah keluarga yang sesungguhnya. Hari Natal pertama itu saya berada di sana, tahun 1962. Ia memastikan semua mendapatkan sesuatu di bawah pohon itu. Sesudah 13 hari krisis rudal Kuba yang sangat menegangkan dalam bulan Oktober tahun itu, penghuni La Casa, seperti sebutan mereka, sadar bahwa mereka tidak akan pulang dalam waktu dekat. Meskipun suasana di Casa de Sales sangat disiplin, para remaja itu menikmati hidup mereka. Dan ketika kelak mereka berkumpul untuk reuni dengan Pater Burns, mereka mengingat hari-hari itu sebagai salah satu di antara hari-hari paling bahagia dalam hidup mereka. Miguel Bezos muda terkenal sekali karena salah satu candaannya. Ketika ada anggota baru tiba di rumah penampungan itu, ia akan berpura-pura bisu dan tuli, dan menunjuk-nunjuk dan mengeluarkan suara seperti orang gagu di meja makan. Setelah beberapa hari berbuat demikian, ia akan mengejutkan sasaran candanya. Biasanya dengan berdiri di sebelahnya dan berseru sewaktu seorang gadis cantik lewat. Wow, cantik sekali cewek itu. Teman-temannya akan menyahut serentak, ini mukjizat. Kemudian mereka semua tertawa terpingkal-pingkal. Miguel Bezos meninggalkan Casa de Sales setelah setahun di sana dan mendaftarkan diri di program Strata 1 University of Albuquerque, sebuah perguruan tinggi Katolik yang sekarang sudah tidak berfungsi, yang menawarkan beasiswa penuh bagi pengungsi-pengungsi Kuba. Untuk mendapatkan uang tambahan, ia mengambil pekerjaan sebagai seorang pegawai rendahan yang menjalani shift malam di Bank of New Mexico. Sementara pada waktu yang sama, Jacqueline Guys Jorgensen yang masih muda dan baru bercerai mulai bekerja di bagian pembukuan bank itu. Jam kerja mereka saling tumpah tindih selama 1 jam. Dengan aksen Kuba yang kental dan bahasa Inggris yang belum bagus, Bezos beberapa kali mengajaknya berjalan-jalan. Meskipun dengan sopan, ia ditolak berulang-ulang. Akhirnya perempuan itu bersedia. Pada kencan pertama itu, mereka menonton film The Sound of Music. Miguel Bezos melanjutkan kuliah dan lulus dari University of New Mexico dan menikahi Jackie pada bulan April 1968 di First Congregational Church di Albuquerque. Resepsinya diselenggarakan di Coronado Club di kantor pusat Sandia. Miguel mendapatkan pekerjaan sebagai insinyur perminyakan di Exxon dan mereka pindah ke Houston. Persinggahan pertama dalam sebuah karir yang akan membawa mereka ke 3 benua. Jeffrey Preston Jorgensen menjadi Jeffrey Preston Bezos dan mulai memanggil Miguel Bezos sebagai ayah. Setahun kemudian, mereka mempunyai seorang putri, Christina, dan setahun setelah itu seorang putra, Mark. Jeff dan kedua adik-adiknya dibesarkan dalam situasi yang membuat mereka menyaksikan etos kerja ayah mereka yang tak kenal lelah dan ekspresinya kecintaannya kepada Amerika, peluang-peluang serta kebebasan yang diberikan oleh negara itu. Miguel Bezos yang belakangan lebih sering dipanggil Mike sadar bahwa ia mungkin juga telah mewariskan keengganan paham libertarian akan campur tangan pemerintah pada kehidupan pribadi dan perusahaan milik perseorangan. Jelas itu sesuatu yang meresap dalam kehidupan rumah tangga kami, katanya, sambil bercerita bahwa perbincangan dalam acara santap malam mereka bebas dari politik dan hanya seputar anak-anak. Saya tidak mungkin bertahan hidup dalam bentuk pemerintahan yang totaliter, baik dari kanan atau kiri atau dari tengah, dan boleh jadi itu ada pengaruhnya. Saat-saat tertentu dalam kehidupan awal anaknya yang paling tua menjadi signifikan ketika Jackie Bezos mengingat-ingat lagi masa itu. Seperti ketika Jeff yang berusia 3 tahun membongkar tempat tidur bayinya dengan obeng karena ia bersikeras tidur di tempat tidur biasa. Atau ketika ia mengajak bocah laki-laki itu naik korsel di taman hiburan dan melihat selagi anak-anak kecil lain melambai-lambaikan tangan kepada ibu mereka masing-masing. Jeff justru memperhatikan cara kerja mekanik kabel-kabel dan katrol alat tersebut. Guru-gurunya di prasekolah Montessori melaporkan kepada orang tuanya bahwa mereka harus mengangkat kursinya
dengan ia masih duduk di situ dan memindahkannya ke kegiatan berikutnya karena Jeff terlalu tenggelam dalam apa yang sedang ia lakukan. Akan tetapi, Jeff adalah anak pertama Jackie. Ia mengira semua anak seperti itu. Istilah berbakat atau gifted masih baru dalam perbendaharaan kata pendidikan dan tentu saja bagi saya yang baru 26 tahun, kata Jackie Bezos. Saya tahu ia dewasa sebelum waktunya, gigih dan memiliki fokus yang luar biasa. Dan kita semua tahu bahwa ia masih seperti itu sekarang, tidak berubah. Pada usia 8 tahun, Bezos meraih skor tinggi pada uji-uji baku. Maka orang tuanya mendaftarkannya ke program Vanguard di River Oaks Elementary School, yang berjarak setengah jam berkendara dari rumah. Bezos seorang murid yang menonjol, dan kepala sekolah menugasinya untuk berbicara dengan tamu-tamu seperti Julie Ray, yang sedang melakukan penelitian untuk buku-bukunya Turning on Bright Minds. Sebuah perusahaan setempat menyumbangkan komputer mainframe-nya ke sekolah itu, dan Bezos kecil memimpin sekelompok teman untuk menghubungkan mainframe tersebut melalui sebuah mesin teletype yang dipasang di gang sekolah. Mereka belajar sendiri cara menyusun program, kemudian menghabiskan waktu berjam-jam memainkan sebuah game Star Trek primitif yang mereka temukan di dalamnya. Waktu itu, orang tua Bezos khawatir bahwa putranya mungkin berkembang menjadi jenius yang tidak bisa bergaul. Agar ia tetap normal dan untuk membantunya mengatasi kelemahan-kelemahannya seperti cerita Jackie Bezos kelak, mereka mendaftarkannya ke bermacam-macam kegiatan olahraga. Bezos diarahkan menjadi pitcher dalam permainan baseball, tetapi lemparannya begitu tidak dapat diduga sehingga ibunya mengikatkan sebuah kasur pada pagar dan menyuruhnya berlatih sendiri. Meskipun enggan, ia juga bermain football. Berat tubuhnya hampir membuatnya tidak lolos untuk menjadi anggota tim. Tetapi belakangan ia ditunjuk menjadi kapten pertahanan oleh sang pelatih karena kemampuannya menghafal permainan dan mengingat di mana posisi setiap orang seharusnya di lapangan. Saya sangat tidak suka bermain football, katanya. Saya tidak ingin ikut dalam permainan yang membuat orang bisa menjegal dan menjatuhkan saya. Kendati demikian, dalam olahraga, Bezos juga memperlihatkan semangat bersaingnya yang luar biasa. Maka ketika tim footballnya, The Jets, kalah dalam suatu kejuaraan, ia menangis. Kegiatan olahraga tidak mengurangi gairah Jeff Bezos muda untuk mengasah otaknya. Star Trek adalah sesuatu yang wajib di rumah tangga Bezos di Houston. Dan mereka menonton film serinya tiap petang sepulang sekolah. Kami semua adalah Trekkies. Jeff begitu keranjingan sampai-sampai ia hafal sebagian besar dialog dalam cerita itu. Tutur Jackie Bezos. Acara itu memupuk tumbuhnya pesona terhadap eksplorasi ruang angkasa yang telah dimulai ketika usianya 5 tahun dan menyaksikan Apollo 11 mendarat di bulan lewat televisi hitam putih keluarganya. Kakeknya yang 20 tahun sebelumnya pernah bekerja di lembaga penelitian dan pengembangan militer Advanced Research Projects Agency atau ARPA, sekarang DARPA, juga menyulut obsesi ini dengan menceritakan kisah-kisah tentang roket, peluru kendali, dan keajaiban-keajaiban yang akan datang seputar perjalanan ruang angkasa. Pada 1968, saat berusia 53, Bob Geis mengundurkan diri dari US Atomic Energy Commission akibat ketidaksepahaman soal birokrasi dengan atasan-atasannya di Washington. Ia dan Matty pulang ke peternakan milik keluarga istrinya di Cotulla, Texas. Antara usia 4 dan 16 tahun, Jeff Bezos menghabiskan setiap libur musim panasnya dengan kakek neneknya. Dan sang kakek memanfaatkan kehadirannya untuk membantunya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kasar di peternakan yang berlokasi sekitar 150 km dari toko atau rumah sakit terdekat. Geis yang pernah menyandang pangkat letnan kolonel di Angkatan Laut Amerika selama Perang Dunia Kedua, dalam banyak hal menjadi mentor bagi Bezos. Ia menanamkan pada Bezos nilai-nilai kemandirian dan kepanjangan akal, selain ketidaksukaan yang tinggi terhadap ketidakefisienan. Sedikit sekali yang tidak mampu ia kerjakan sendiri, kata Jackie Bezos tentang ayahnya. Menurutnya, apa saja dapat kita tangani sendiri di garasi. Bezos dan Bob Geis memperbaiki kincir angin dan mengebiri sapi-sapi jantan. Mereka mencoba meratakan tanah untuk membuat jalan dan membuat alat-alat seperti pembuka gerbang otomatis.
dan membuat kait pengangkat untuk mengangkut komponen-komponen berat sebuah bulldozer D6 Caterpillar yang sudah rusak. Seringkali Popguys terhanyut dengan dorongannya untuk mengerjakan sesuatu sendiri. Salah satunya adalah ketika anjing penghalau burungnya yang setia, Spike, cedera karena ujung ekornya terjepit pintu mobil. Dokter-dokter hewan terdekat menurutnya lebih terbiasa menangani ternak dan satwa-satwa besar lain. Dan guys mengira ia mampu melakukan amputasi sendiri di garasinya. Saya tidak pernah tahu kalau ekor anjing bisa mengalami pendarahan sebanyak itu, tuturnya belakangan. Namun, tidak hanya pembedahan amatir dan pekerjaan fisik. Popguys juga mengilhami cucunya dengan gairah untuk mengejar kemampuan intelektual. Ia mengajaknya ke perpustakaan setempat di Kotula, tempat Bezos telah menghabiskan beberapa musim panas berturut-turut untuk membaca kumpulan buku-buku fiksi ilmiah yang cukup banyak yang telah disumbangkan oleh penduduk kawasan itu. Ia melahap buku-buku inspiratif karya Jules Verne, Isaac Asimov, dan Robert Heinlein, dan berfantasi tentang perjalanan antar bintang, sampai sempat memutuskan bahwa ketika besar nanti ia akan menjadi seorang astronot. Popguys mengajari Bezos bermain dam atau checkers dan kemudian berkali-kali mengalahkannya dengan telak. Kendati Jackie memohon agar ia sesekali membiarkan Jeff menang, ia akan mengalahkan aku kalau ia sudah siap, sahut ayah Jackie. Kakek nenek Bezos mengajarinya sebuah pelajaran dalam berbela rasa yang ia ceritakan 10 tahun kemudian dalam sebuah pidato acara wisuda tahun 2010 di Princeton. Setiap beberapa tahun, Pop dan Matty Guys menggandengkan sebuah trailer Airstream ke mobil mereka, kemudian menempuh perjalanan keliling negeri bersama pemilik-pemilik Airstream lain. Dan mereka kadang-kadang mengajak Jeff. Pada salah satu perjalanan itu, ketika Bezos berusia 10 tahun dan menghabiskan waktu di kursi belakang, ia membaca beberapa statistik kematian yang pernah ia dengar dalam sebuah kampanye anti merokok, lalu membuat perakiraan bahwa kebiasaan merokok neneknya akan mengurangi umurnya sebanyak 9 tahun. Ketika Bezos menjulurkan kepalanya ke tempat duduk depan dan memberitahukan hal itu kepada neneknya, sang nenek langsung terseduh-seduh. Maka Popguys menepi dan menghentikan kendaraan mereka. Sesungguhnya, Matty Guys telah berperang melawan kanker selama bertahun-tahun dan akhirnya kalah. Bezos menceritakan kejadian berikutnya dalam pidatonya di Princeton. Kakek saya keluar dari mobil, mengelilinginya, kemudian membuka pintu saya, dan menunggu saya mengikutinya. Apakah saya dalam masalah? Kakek saya sosok pendiam yang sangat cerdas. Ia tak pernah mengeluarkan kata kasar kepada saya. Apakah ini akan menjadi yang pertama kali? Atau barangkali ia akan meminta saya kembali ke mobil dan meminta maaf kepada nenek saya. Saya tidak mempunyai pengalaman seperti ini dengan kakek nenek saya, maka tidak mampu memperkirakan akibat yang akan terjadi karenanya. Kami berhenti di belakang trailer. Kakek saya menatap saya, dan setelah diam beberapa saat, ia dengan lembut dan dengan tenang berkata, "Jeff, pada suatu hari engkau akan mengerti bahwa menjadi orang baik lebih sulit daripada menjadi orang pintar." Ketika Jeff 13 tahun, pekerjaan Mike Bezos di Exxon membawa keluarga itu ke Pensacola, di bagian Florida yang bentuknya seperti gagang panci. Dengan tekad kuat sama seperti yang akan ditunjukkan oleh putranya kelak, Jackie Bezos berhasil membujuk pejabat sekolah setempat untuk memasukkan putranya ke program sekolah menengah untuk anak-anak berbakat, kendati program itu mengharuskannya menunggu 1 tahun. Para pejabat itu kelihatan enggan, maka Jackie memaksa mereka meneliti karya anak itu, yang membuat mereka berubah pikiran. Anda ingin tahu siapa yang berjasa atas sukses Jeff? Itu adalah Jackie, kata teman masa kanak-kanak Bezos, Joshua Weinstein. Ia sosok perempuan paling tangguh yang akan pernah Anda lihat, sekaligus paling baik dan paling setia. Jackie Guys baru 30 tahun ketika anak pertamanya menginjak usia remaja, tetapi ia sangat memahami Jeff dan terus mengembangkan gairah-gairahnya. Bezos mempunyai cita-cita untuk menjadi penemu seperti Thomas Edison, maka ibunya dengan sabar mengantarnya bolak-balik ke sebuah toko radio Shack setempat guna membeli komponen-komponen untuk bermacam-macam alat, robot, hovercraft, kompor energi surya, dan alat-alat untuk mengusir adik-adiknya dari kamarnya. Semuanya buatan sendiri.
Saya terus melengkapi rumah itu dengan bermacam-macam alarm dan beberapa di antaranya tidak hanya menghasilkan bunyi, tetapi sungguh seperti perangkat jebakan fisik betulan. Cerita Bezos kelak. Agaknya saya membuat orang tua saya khawatir, seolah-olah kalau mereka membuka pintu kepala mereka akan kejatuhan 15 kg paku atau semacamnya. Bezos kadang-kadang mengasuh adik-adiknya selama tahun-tahun tersebut. Tetapi tawanya yang meledak dan tak dapat ditahan kadang-kadang menimbulkan masalah. Kami mempercayai Jeff untuk mengantar mereka ke bioskop, kata Jackie Bezos. Namun kedua adiknya akan pulang dengan malu dan bercerita. Jeff tertawa terlalu keras. Yang ditonton biasanya film Disney, maka tawanya yang keras mengalahkan segalanya. Sesudah persinggahan selama 2 tahun di Pensacola, keluarga itu pindah lagi. Kali ini pekerjaan Mike Bezos membawa mereka ke Miami, sebuah kota besar yang pertama kali didatanginya 15 tahun sebelumnya sebagai seorang imigran tanpa uang 1 sen pun. Sekarang ia seorang eksekutif di Exxon, dan keluarganya membeli sebuah rumah 4 kamar tidur dengan sebuah kolam di halaman belakang di kawasan hunian kaum makmur Palmetto di Dade County yang tidak tercatat. Miami pada waktu itu sebuah tempat yang tidak nyaman. Perang obat bius sedang parah-parahnya, dan tahun 1980 kapal Mariel membawa segerombolan pengungsi Kuba yang menghindar dari rezim komunis. Semua kekerasan dan suasana hingar-bingar itu hampir tidak terekam di dunia Bezos, dan kawan-kawan barunya Jeff didaftarkan di Miami Palmetto Senior High School, bergabung dengan klub-klub sains dan catur, mengendarai station wagon Ford Falcon warna biru yang tidak ber-AC, dan membuat teman-temannya terkesan dengan etos kerjanya yang luar biasa. Ia memiliki fokus yang luar biasa, kata Weinstein, yang tinggal tidak begitu jauh dan menjadi salah seorang teman terbaik Bezos. Keduanya masih akrab sampai sekarang. Tidak seperti ilmuwan eksentrik, tetapi ia mampu memusatkan perhatian secara sungguh-sungguh dengan cara yang luar biasa terhadap hal-hal tertentu. Ia memiliki disiplin yang sangat tinggi, maka tidak mengherankan jika ia mampu mengerjakan semua ini. Rumah Bezos adalah tempat berkumpul bagi Jeff dan sebagian besar teman-temannya. Mereka membangun tempat klub penggemar ilmu pengetahuan di garasinya dan berkumpul di sana untuk pesta seusai pesta dansa sekolah. Jackie Bezos yang paling muda di antara para ibu harus berusaha mendapatkan rasa hormat dari anak-anak dan menjadi sosok yang berperan dalam kehidupan mereka. Bersama Ibu Weinstein, ia mengorganisasikan keamanan lingkungan dan menyelenggarakan pertemuan-pertemuan untuk itu di rumahnya. Ia mampu bersikap tegas. Ketika seorang petugas kepolisian menilang Bezos di Dixie Highway, ia menyuruhnya menelpon teman-teman yang ketika itu berada semobil dengannya dan meminta maaf secara pribadi. Bezos remaja berdebat tidak hanya dengan ibunya. Ketika Jeff duduk di tahun terakhir sekolah menengah, kenang Jackie Bezos, Jeff terlibat perdebatan yang sengit dengan ayahnya tentang beberapa masalah ideologis yang sekarang telah terlupakan. Malam itu sudah jam 10 ketika mereka mulai bersilang pendapat dan masing-masing tidak bersedia mengalah. Perbedaan pendapat itu berkembang menjadi pertengkaran, tetapi belakangan berhenti. Mike pergi ke kamarnya, sedangkan Jeff pergi ke kamar mandi bawah, yang, seperti di banyak rumah South Florida kala itu, memiliki sebuah pintu terpisah yang membuka ke halaman belakang. Jackie membiarkan mereka mendinginkan diri selama 1 jam, baru kemudian mencari tahu. Mike masih berada di kamar tidur, tampak seperti orang yang baru kehilangan sahabatnya, kata Jackie. Maka ia turun dan mengetuk pintu kamar mandi. Tetapi tidak ada jawaban. Pintunya terkunci. Ia memutar ke halaman belakang, membuka pintu kamar mandi yang sama dari luar, dan melihat kamar mandi itu kosong. Mobil keluarga masih ada. Saya khawatir sekali, tutur Jackie. Saat itu tengah malam di hari kerja, dan ia berada di luar, berjalan kaki. Yang ada dalam pikiran saya, ini tidak baik. Sewaktu Jackie sedang memikirkan langkah berikutnya, telepon rumah berdering. Jeff yang menelpon dari sebuah bilik telepon umum terdekat, di tempat yang paling aman, sebuah rumah sakit. Jeff tidak ingin ibunya merasa cemas, katanya, tetapi ia belum siap untuk pulang. Jackie akhirnya berhasil membujuknya agar mau dijemput, dan selanjutnya pergi ke sebuah rumah makan yang buka sepanjang malam. Mereka berbincang-bincang di sana sampai berjam-jam. Jeff akhirnya setuju untuk pulang, dan meskipun saat itu sudah pukul 3 dini hari dan ia harus pergi ke sekolah hari itu, Jeff tampaknya tidak langsung tidur. Begitu, ketika Mike Bezos berangkat ke kantor, ia menemukan sebuah surat tulisan tangan dari putranya di tas kerjanya. Ia masih menyimpan surat itu di tas kerjanya sampai sekarang.
Bezos mengambil serangkaian pekerjaan yang tidak lazim selama bersekolah di sekolah menengah. Ia terkenal pernah bekerja sebagai tukang goreng di McDonald setempat pada suatu musim panas. Tempat ia antara lain belajar memecah telur menggunakan satu tangan. Yang tidak begitu terkenal adalah pekerjaannya membantu seorang tetangga yang eksentrik, yang pada suatu hari memutuskan bahwa ia ingin beternak dan menjual hamster. Bezos bertugas membersihkan kandang dan memberi makan hewan pengerat itu. Tetapi segera menemukan bahwa ia menghabiskan lebih banyak waktu untuk mendengarkan keluhan perempuan tersebut daripada mengurus hewan-hewan itu sendiri. Jeff ternyata seorang pendengar yang baik. Suatu kali, perempuan itu pernah sengaja datang ke sekolah dan memaksanya keluar dari kelas untuk membicarakan beberapa masalah pribadinya. Ketika Jackie Bezos mengetahui kejadian itu, ia mengakhiri hubungan tersebut. Teman-teman Bezos di sekolah menengah memiliki semangat bersaing yang sangat tinggi. Ia mengumpulkan penghargaan untuk siswa sains terbaik di sekolahnya selama 3 tahun, dan untuk siswa matematika terbaik selama 2 tahun. Selain itu menjadi juara dalam perlombaan sains senegara bagian untuk sebuah karya yang terkait dengan pengaruh lingkungan tanpa gravitasi bagi lalat rumah. Pada suatu ketika, ia mengumumkan kepada teman-teman sekelas tentang niatnya menjadi siswa terbaik yang mewakili teman-teman seangkatannya yang berjumlah 680 orang pada acara wisuda. Maka ia memadati jadwalnya dengan kegiatan-kegiatan belajar untuk menaikkan peringkatnya. Perlombaan itu bagi siswa-siswa lain menjadi pertarungan meraih posisi kedua, kata Josh Weinstein. Jeff memutuskan ingin meraih posisi nomor 1 dan ia berusaha lebih keras daripada semua siswa lain. Ursula Werner, teman sekolah Jeff di sekolah menengah, bercerita bahwa Jeff luar biasa kreatif, tapi juga sangat romantis. Untuk ulang tahun ke-18 gadis itu, ia meluangkan waktu berhari-hari untuk menyiapkan sebuah permainan berburu harta karun, scavenger hunt, yang rumit yang membuat Ursula harus berkeliling Miami untuk melakukan pencarian yang aneh dan terkadang memalukan, termasuk datang ke sebuah bank dan meminta uang pecahan 1.000.000 sen, dan pergi ke sebuah Home Depot untuk mencari petunjuk yang disembunyikan di bawah tutup sebuah toilet. Sesudah pengalaman kerja musim panas yang berlumuran minyak di McDonald's, Bezos ingin menghindari pekerjaan berupah rendah lain. Maka bersama Werner ia menciptakan Dream Institute, sebuah sekolah musim panas selama 10 hari bagi anak-anak 10 tahunan dengan kegiatan mengeksplorasi topik-topik yang sangat beragam seperti Gulliver's Travels, lubang hitam, kesadaran tentang bahaya senjata nuklir, dan komputer Apple II milik keluarga Bezos. Kursus itu menekankan penggunaan cara-cara berpikir baru dalam bidang-bidang yang biasa. Menurut sebuah brosur yang diberikan oleh guru-guru muda itu kepada orang tua murid, Werner berkata bahwa orang tuanya tidak begitu tertarik terhadap kegiatan itu dan meragukan akan ada anak yang mendaftarkan diri. Namun orang tua Bezos sangat mendukung acara itu dan langsung mendaftarkan Mark dan Christina. Saya mendapatkan kesan bahwa Jackie dan Mike adalah tipe orang tua yang selalu mendorong Jeff dan mengembangkan kreativitasnya, kata Werner. Bezos meraih nilai A untuk semua mata pelajaran di Miami, Palmetto, memperoleh hak untuk melanjutkan ke Princeton University, dan selain menjadi wakil angkatan untuk menyampaikan pidato perpisahan, ia juga memenangkan Silver Knight, sebuah penghargaan yang bergengsi dari pemerintah negara bagian yang disponsori oleh Miami Herald. Menurut Weinstein, yang ikut bersamanya ketika Jeff pergi ke bank untuk mendepositokan hadiah dari penghargaan itu, pegawai bank memandanginya dan bertanya, "Wah, apa pekerjaanmu di Miami Herald?" Maka Bezos menjawab dengan sombong, "Aku memenangkan Silver Knight." Bezos menulis pidato perwakilannya untuk wisuda dengan tangan. Ibunya mengetikkan surat itu sambil beberapa kali menghela napas karena sadar bahwa untuk seorang siswa sekolah menengah, Jeff memiliki beberapa ambisi yang di luar kelaziman. Ia masih menyimpan fotokopi surat itu yang meliputi kalimat pembukaan Star Trek, Space, The Final Frontier, dan membahas cita-citanya untuk menyelamatkan kemanusiaan dengan membuat koloni-koloni manusia yang permanen di stasiun-stasiun ruang angkasa yang mengorbit sementara bumi, diubah menjadi sebuah cagar alam raksasa. Ini bukan gagasan yang mengada-ada, itu sasaran-sasaran yang bersifat pribadi. Apapun gambaran yang ia miliki tentang masa depannya sendiri, itu selalu berarti bahwa ia harus menjadi kaya raya, kata Ursula Werner. Tidak ada cara untuk mendapatkan yang ia inginkan tanpa kekayaan. Apa tepatnya yang ia inginkan? Alasan mengapa ia harus mendapatkan uang begitu banyak?
kata Werner kepada para wartawan yang menghubunginya pada tahun 1990-an, yang berusaha memahami jalan pikiran tokoh terkemuka internet itu adalah untuk pergi ke luar angkasa.